Shalom dan salam damai kepada semua sahabat Borneo Apostolic Channel. Hari ini, petikan Injil yang ingin saya kongsikan diambil daripada kitab Matius bab 2 ayat 1 hingga 12. Saudara-saudari, di dalam pembacaan ini kita dapat melihat bahwa bagaimana orang-orang Majus mencari dan akhirnya menemui bayi Yesus yang merupakan penyelamat dunia, lalu menyembahnya dengan menghadiahkan emas, kemenyan, dan mur yang masing-masing melambangkan simbol kekayaan, kemuliaan, dan kerajaan. Dalam konteks kelahiran Yesus, emas diberikan sebagai penghormatan kepada Yesus sebagai raja yang dilahirkan, menunjukkan bahwa dia adalah raja yang mulia dan layak menerima penghormatan tertinggi. Ini melambangkan pengakuan terhadap keilahiannya dan kerajaannya yang kekal. Kemenyan pula digunakan dalam upacara keagamaan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ia berbau harum dan digunakan dalam ibadat, melambangkan doa dan penghormatan yang diterima oleh Tuhan, yang memberi makna bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak disembah dan dipuja, serta melambangkan kehadiran ilahi di bumi. Dan akhir sekali, mur-mur ini adalah rempah yang digunakan untuk minyak wangi atau salak, serta dalam pengobatan menurut tradisi Yahudi. Mur juga digunakan dalam proses pengebumian. Pemberian mur kepada Yesus mencerminkan pengorbanan dan kematiannya di masa hadapan. Ini adalah simbol penderitaan yang akan dilalui oleh Yesus sebagai bagian dari misinya untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudari, apakah yang membuatkan orang-orang dapat melihat sang raja yang mereka cari? Ini karena mereka menuruti tuntunan bintang dari timur. Ini boleh dianggap sebagai simbol bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya melalui alam ciptaan. Bintang yang menunjukkan tempat kelahiran Yesus adalah tanda yang jelas dari Tuhan kepada mereka yang mencari kebenaran, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Para Majus yang bukan Yahudi mengikut bintang itu dan menemui Yesus, menunjukkan bahwa berita kelahiran Yesus adalah untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Selain itu, ketaatan mereka kepada kitab Nabi. Kitab Nabi atau saat ini yang kita kenal sebagai kitab suci mengarahkan kita kepada kebenaran, membimbing hidup kita, memberi kekuatan rohani, dan memimpin kita untuk mengenal dan bersekutu dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan akhir sekali, kerendahan dan kemurnian hati. Kerendahan hati ini dan kemurnian hati membuka ruang bagi kita untuk mau mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Melalui sikap rendah hati, kita mengakui Tuhan sebagai pusat hidup kita, dan melalui hati yang murni, kita dapat melihat Tuhan dengan lebih jelas. Kedua sikap ini memungkinkan kita hidup lebih dekat dengan Tuhan, baik melalui pengajarannya, hubungan doa yang lebih mendalam, maupun pengalaman hidup yang penuh dengan kasih dan bimbingannya. Saudara-saudari, persoalannya di sini, mengapa Herodes sendiri tidak dapat melihat, menyadari, dan mempercayai bayi Yesus yang lahir sebagai Tuhan dan penyelamat dunia? Saudara-saudari, sangat jelas ini karena kemunafikan diri yang berasal daripada kejahatan hati Herodes yang berpikir bahwa dialah raja dan tidak ada sesiapa yang dapat mengambil tempatnya. Oleh itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk berusaha mencari dan menerima kebenaran sejati di kehidupan kita di dunia ini. Selain itu, kita berusaha juga mau memohon rahmat-Nya untuk taat kepada perintah dan ajaran firman-Nya, serta akhir sekali menjalani kehidupan yang penuh kerendahan dan kemurnian hati. Dan saudara-saudari, marilah kita berusaha membuang kemunafikan diri kita yang berasal daripada sisi gelap diri kita dengan sujud menyembahnya seperti para orang Majus itu. Tuhan memberkati.